Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu dan harus tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran kearsipan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan arsip elektronik atau pengelolaan arsip digital. Oke, nah kenapa kok kita sampai berpindah ya dari arsip konvensional ke dalam arsip digital? Nah, karena arsip konvensional itu ada kelemahannya, yaitu diantaranya kelemahan dari arsip konvensional yaitu yang pertama, memerlukan ruangan penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah. Nah, itulah kelemahan arsip konvensional yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen. Berikutnya kelemahan yang ketiga yaitu pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama. Berikutnya yang keempat, pendistribusian dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif. Nah, demikianlah ada 4 kelemahan dari arsip konvensional, maka diadakanlah atau adanyalah arsip yang dikatakan dengan arsip digital atau arsip elektronik. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sebetulnya yang dikatakan dengan arsip elektronik atau arsip digital? Yaitu sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Nah, itulah yang dikatakan dengan arsip digital. Pokoknya semua dokumen yang kita ciptakan atau yang kita simpan lewat komputer, nah itu dikatakan dengan arsip elektronik atau arsip digital. Nah, berikutnya kita perhatikan kalau menurut pengertian arsip elektronik, menurut National Archive and Record Administration NASA, merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Nah, itulah pengertian arsip elektronik menurut NASA. Kita lanjutkan, bagaimana pula pengelolaan arsip digital? Yang pertama yaitu penciptaan arsip elektronik, kemudian yang kedua penggunaan arsip elektronik, kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan arsip elektronik, dan yang terakhir yang keempat yaitu penyusutan arsip elektronik. Nah, dari gambar di samping bisa kamu perhatikan di sini bahwa inilah proses pendigitalan suatu arsip ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke penciptaan arsip elektronik dapat berupa yang pertama, pembuatan arsip elektronik yaitu kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam untuk dikomunikasikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas arsip yang diciptakannya dalam format elektronik dan arsip hasil proses alih media. Yang kedua, penciptaan dari arsip elektronik, penerimaan arsip elektronik dari eksternal yang terdiri atas arsip yang diterima dalam format elektronik serta arsip dari hasil proses digital arsip. Nah, itulah 2 buah proses penciptaan arsip elektronik. Kemudian ketentuan dalam penciptaan arsip elektronik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan prosedur dan menggunakan sistem informasi yang berlaku. Yang kedua, dalam format sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku. Nah, itulah yang dikatakan dengan penciptaan arsip elektronik. Nah, dari gambar di samping ini bisa kamu perhatikan bahwa sebetulnya yang di dalam Outner, yang di dalam Selector atau yang di dalam filing cabinet yang kita masukkan ke dalam komputer kita. Nah, itulah jadi dia digital atau arsip elektronik. Kegiatan dalam penciptaan arsip elektronik meliputi yaitu yang pertama registrasi arsip elektronik, kemudian agregasi yaitu merupakan akumulasi dari entitas arsip
elektronik yang saling berkaitan dan atau memiliki kesamaan tema yang harus dipelihara selama dibutuhkan. Nah, seperti ini kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini kita tambahkan semua, kita masukkan ke dalam komputer. Nah, inilah proses dari arsip elektronik. Penggunaan arsip elektronik yang pertama dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, diberikan selama waktu penggunaan dan otomatis akan tertutup oleh sistem informasi pengelolaan arsip elektronik. Kemudian penggunaan yang ketiga harus tercatat dalam sistem informasi yang dijalankan fungsi pengelolaan arsip elektronik. Nah, itulah penggunaan arsip elektronik. Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu kegiatan pemeliharaan arsip elektronik dilakukan dalam rangka yang pertama, antisipasi terhadap keusangan teknologi dan pemeliharaan terhadap sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, preservasi arsip elektronik yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Nah, preservasinya terdiri dari migrasi, yaitu merupakan proses pemindahan arsip elektronik dari perangkat yang telah usang ke perangkat terkini. Berikutnya konversi, yaitu proses perubahan format arsip elektronik ke format data untuk preservasi jangka panjang. Yang ketiga, enkapsulisasi yang merupakan proses membungkus arsip elektronik, metadata, spesifikasi format, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk membaca informasi arsip tersebut di masa datang. Dan yang terakhir yaitu emulsi, yaitu proses penciptaan kembali lingkungan sistem sebagaimana arsip elektronik tersebut diciptakan. Nah, demikianlah kegiatan pemeliharaan dari arsip elektronik. Penyusutan arsip elektronik. Nah, penyusutannya bagaimana? Yang pertama, pemindahan arsip elektronik inaktif oleh unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi ini hampir sama dengan proses penyusutan arsip konvensional. Itu dilakukan oleh arsip elektronik yang telah memasuki masa retensi inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip dengan cara memindahkan hak akses atau database dari unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi ini proses penyusutannya sama dengan proses arsip konvensional. Kemudian yang kedua, pemusnahan arsip elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemusnahan arsip melalui koordinasi dengan pusat sistem informasi atau teknologi atau unit kerja yang memiliki kewenangan pengelolaan sistem dalam teknologi informasi. Dan yang terakhir, penyerahan arsip elektronik statis ke lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip elektronik berdasarkan jadwal retensi arsip berketerangan permanen dan dilaksanakan berdasarkan penyerahan arsip statis. Nah, poin yang ketiga ini hampir sama juga dengan arsip konvensional. Demikian penyusutan untuk arsip elektronik. Berikutnya kita lanjutkan tata cara alih media arsip elektronik. Yang pertama, kondisi arsip dengan kriteria atau antara lain sebagai berikut. Arsip dengan kondisi rapuh atau rentan mengalami kerusakan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua, arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan data versi baru. Berikutnya, yang ketiga yaitu informasi yang terdapat dalam media lain di mana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi. Nah, ini tata cara alih media arsip berdasarkan kondisi arsip. Kemudian berdasarkan nilai informasi dengan kriteria sebagai berikut. 1. Informasi yang harus diumumkan secara serta-merta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua, informasi yang termasuk dalam kategori arsip, keterangan permanen dalam jadwal retensi arsip. Dan yang ketiga, melaksanakannya sesuai dengan tata cara alih media arsip. Kita lanjutkan. Alih media arsip dilakukan terhadap materi arsip pada media tertentu sebagai berikut.
Nah, ini alih medianya ya. Yang pertama, bentuk kertas atau analog ke bentuk elektronik. Kemudian yang kedua, bentuk elektronik versi lama ke bentuk elektronik versi baru. Yang ketiga, bentuk elektronik ke bentuk kertas atau analog. Berikutnya yang keempat, bentuk media satu ke media yang lainnya. Nah, itulah alih media arsip. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan arsip elektronik atau alih media arsip meliputi yang pertama, unit kerja yang memiliki tugas melakukan urusan tata usaha, yang kedua, unit pengolah, dan yang ketiga yaitu unit kearsipan. Jadi ada 3 pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip elektronik dan alih media arsip. Kita lanjutkan manfaat sistem pengarsipan elektronik. Yang pertama, cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Berikutnya, pengindekan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Berikutnya, pencarian secara full text dengan mencari file berdasarkan data kunci maupun nama file, menemukannya dalam bentuk full time dokumen, full text dokumen. Bu, lanjutkan. Yang keempat, kecil kemungkinan file akan hilang. Hal ini karena kita hanya melihat di layar monitor atau memprintnya tanpa dapat mengubahnya. Dan yang kelima, manfaat dari sistem pengarsipan elektronik menghemat tempat dengan kemampuan 1 CD RW kapasitas 700 MB akan mampu menyimpan dokumen dalam bentuk teks sebanyak kurang lebih yaitu 7.000 lembar atau 1 lembar setara dengan 100 KB dalam format PDF atau kurang lebih yaitu 700 lembar gambar, 1 lembar setara dengan 1 MB dalam format JPG. Nah, demikian pemanfaatan sistem pengarsipan elektronik. Berikutnya kita sambung, ada tambahannya. Yang keenam, mengarsipkan secara digital sehingga risiko rusaknya dokumen serta kertas buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. Berikutnya yang ketujuh, berbagi arsip secara mudah karena berbagai dokumen dengan kolega maupun akan klien akan mudah dilakukan melalui LAN maupun internet. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan dalam buku pedoman pengarsipan secara elektronik, maka orang yang tidak mempunyai otoritas relatif sulit untuk mengaksesnya. Berikut yang kesembilan, mudah melakukan recovery data dengan membackup data ke dalam media penyimpanan yang kompatibel. Bandingkan dengan recovery dokumen serta yang telah sebagian terbakar atau terkena musibah banjir ataupun pencurian. Backupan akan sulit dilakukan. Nah, demikianlah materi tentang arsip digital atau arsip elektronik. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.